Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami, yakni Naufil Hasbi. Terima kasih semuanya yang sudah menonton, yang sudah subscribe, like, maupun yang share. Selamat siang semuanya. Mudah-mudahan semua yang sudah menonton live ini murah rezekinya dan selalu sehat. Baik kawan-kawan, kalau kita berbicara masalah kehidupan itu tidak terlepas yang namanya kesehatan. Kesehatan itu sangat penting. Kekayaan yang paling berharga itu adalah kesehatan. Oleh karena itu, mari kita siang ini bincang-bincang santai. Kebetulan kami kedatangan gestar atau bintang tamu, di mana beliau itu adalah seorang guru. Beliau itu seorang olahragawan, ya, tapi bukan seorang dokter. Tapi beliau memiliki sedikit pengalaman dan pengetahuan tentang ilmu kesehatan di situ ya. Oleh karena itu, nanti kalau kawan-kawan ingin bertanya seputar kesehatan, bisa nanti memberikan pertanyaan di kolom komentar nanti. Baik, kita langsung saja kita sapa tamu kita. Assalamualaikum Pak Fauzi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Fauzi? Baik, baik. Apakah Pak Fauzi ini nama panggilan atau nama lengkap Pak Fauzi? Nama lengkap Ahmad Fauzi. Ahmad Fauzi. Tapi Pak Fauzi ini kayaknya kelihatannya grace sekali. Kayak umuran 35 tahun di situ ya. Kira-kira Pak Fauzi ini sudah berumur berapa tahun Pak Fauzi? Kelahiran saya tahun 1962. Jadi kalau di 2023 ini berarti umur saya sudah 61 tahun. Saya tidak percaya Pak Fauzi. Kenapa ya? Kelihatannya Pak Fauzi ini masih muda ya. Iya, ya, terima kasih. Kawan-kawan ya, ada sebagian ini betul atau tidak Pak Fauzi? Bisa mengawet muda ya, mensegarkan tubuh kita. Walaupun kita umur sudah 40 ke atas ya, yang penting menjaga kesehatan. Betul sekali. Kebetulan Pak Fauzi, hari ini kita akan berbincang-bincang santai, berbagi pengalaman kepada penonton setia channel YouTube Naufil Hasbi. Nanti Pak Fauzi akan memberikan beberapa tips kesehatan, apa penyebab penyakit itu dan bagaimana solusinya di situ ya. Bisa Pak Fauzi hari ini? Insya Allah, insya Allah. Iya. Sebelum kita masuk topik Pak Fauzi, karena Pak Fauzi kelihatannya masih segar itu ya. Pak Fauzi ini sudah memiliki berapa anak Pak Fauzi ini? Untuk anak 4, cuman yang terakhir meninggal dunia. Oh iya. Dengan satu istri Pak Fauzi ya? Satu istri masih tetap. Iya. Aktivitasnya Pak Fauzi? Aktivitas setiap harinya ngajar di SDN Perancak 2. Oh, di Pasongsongan Pak Fauzi? Di Pasongsongan, Kecamatan Pasongsongan. Untuk tanah tumpah darah, untuk kelahiran Guluk-Guluk Sumenep. Oh gitu ya. Berarti Pak Fauzi ini asal mula Guluk-Guluk, berdinas atau mengajar menjadi salah satu guru di SDN Perancak 2, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep. Selain beliau ini mengajar, saya dapat info Pak Fauzi ini adalah seorang olahragawan sampai sejauh umur ini Pak Fauzi. Betul Pak Fauzi ya. Berarti rutinitas olahraga itu dilakukan di sore hari atau di pagi hari Pak Fauzi? Untuk olahraga ini sudah menjadi kebiasaan mulai masih remaja, mulai masih SMP. Jadi seminggu 3 kali itu kebetulan karena bertempat tinggal di Pamekasan dulu, 3 kali dalam seminggu pasti melaksanakan lari pagi. Kenapa Pak Fauzi melakukan aktivitas olahraga ini Pak Fauzi? Alasannya Pak Fauzi? Iya, baik. Karena apa?
dilihat dari hukum agama juga dianjurkan olahraga ini. Paling tidak seminggu 3 kali memang. Tapi kalau bisa ya tiap hari. Apa gunanya olahraga? Yaitu untuk membakar lemak yang ada pada tubuh kita, kemudian membakar kalori, membakar kolesterol, kemudian membakar sisa-sisa gula yang ada pada tubuh kita, sehingga kalau ini dilaksanakan setiap hari maka tubuh kita insya Allah akan tahan terhadap penyakit Sehat, dan Pak akan Posi, ya. senantiasa sehat walafiat. Seperti itu, Pak Nofil. Baik Pak Posi, saya sering itu tidur pagi Pak Posi. Oleh karena itu dengan apa yang sudah dipaparkan Pak Posi, terbukti Pak Posi ini walaupun sudah umur lebih ya Pak Posi ya, 61. masih sehat dan kelihatannya bugar dan muda sekali Pak Posi. Beliau ini sering melakukan olahraga situ. Mungkin Pak Posi ini menjaga makan, pola makan yang sehat di situ ya. Baik kawan-kawan, profil Pak Fauzi ini, beliau ini seorang guru SD dan beliau ini tidak terlepas yang namanya kegiatan olahragawan untuk menjaga kesehatannya, dan terbukti kawan-kawan bisa melihat sendiri Pak Fauzi ini sudah masih bugar ya dan sehat dan muda walaupun sudah berumur 60 tahun ke atas. Baik, kita langsung saja Pak Fauzi. Kita hari ini ada salah satu permintaan dari penonton setia atau kawan-kawan setianya akun YouTube Naufil Hasbi, yakni bagaimana bicara masalah kesehatan. Oleh karena YouTube Naufil Hasbi, yakni bagaimana bicara masalah kesehatan. Oleh karena itu, gimana kalau kita berbicara masalah kesehatan yang bertemakan tentang diabetes mellitus ya, Betul. mellitus, gula darah atau kencing manis. Ini apa ada perbedaan atau ada beda nama atau satu penyakit Pak Fauzi? Tidak, diabetes mellitus itu kalau tidak salah, karena saya bukan orang-orang kesehatan, itu berasal dari kata bahasa Latin mungkin. Iya. Bahasa Latin. Kemudian diindonesiakan menjadi kencing manis. Seperti itu. Lebih diindonesiakan lagi menjadi gula darah. Jadi gula yang ada pada darah kita. Seperti itu. Oh gitu Pak Fauzi. Ya. Nah, yang saya tahu Pak Fauzi, yang namanya kencing manis itu ada kencing manis kering, ada kencing manis basah di situ ya, betul ya? Betul sekali. Nah, nanti itu mohon Pak Fauzi untuk dibahas tuntas, kalau tidak selesai kita di episode di situ. Nah, penyebab diabetes itu atau gula darah atau kencing manis itu Pak Fauzi? Baik, terima kasih pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang menjelang sore. Hari ini saya bersama narasumber, bersama Pak Nofil, moderator, akan sedikit membahas masalah penyakit, khususnya penyakit diabetes atau kencing manis. Kemudian katanya Bapak moderator, apa penyebabnya, kemudian bagaimana cara mengatasinya. Sebetulnya kencing manis ini Pak Nofil ada 2 jenis. Kalau menurut pengetahuan saya. Yang pertama Pak Fauzi, kencing manis disebabkan oleh pola makan yang tidak. Kemudian yang kedua kencing manis yang yang pertama adalah dari kencing manis khususnya bagi mereka yang sudah mulai berumur di atas 40 tahun ini harus berhati-hati. Umur-umur segini kita mempunyai satu organ tubuh yang namanya pankreas. Nah, pankreas ini fungsinya ialah menghasilkan atau memproduksi insulin. Apa insulin ini? Ialah insulin adalah zat yang bisa menetralisir gula yang masuk ke dalam tubuh kita.
Jadi gula yang masuk ke dalam tubuh kita itu dinetralisir oleh insulin untuk dijadikan tenaga. Jadi bagus sebetulnya gula itu kalau tidak berlebihan. Setelah dinetralisir maka tubuh kita menjadi sehat karena ada zat gula yang diubah oleh insulin untuk menjadi tenaga. Tapi, nah ini perlu diketahui, Pak Nofil, semua manusia ini punya yang namanya gula darah Atau kencing manis, Pak Usi. kencing manis. Semua orang punya. Cuma ada batasan-batasan tertentu. Batasan yang bisa ditolerir, ya. Misalnya, bagi mereka yang sehat, itu biasanya gula darahnya berkisar antara 125 sampai 150. Ini bagi yang sehat. Bagi yang sehat, Pak Usi. Tapi walaupun demikian, kalau kita tidak menjaga pola hidup yang baik, kemungkinan lama-kelamaan ini akan naik. Setelah naik melewati ambang batas, misalnya setelah makan pas naik menjadi 200. Nah, inilah yang disebut dengan kencing manis. Nah, di angka 200 ini kalau tidak salah masuk pada tipe 1. Jadi kencing manis itu ada tipe 1, ada tipe 2, tipe 3, dan tipe 4 kalau tidak salah. Tipe-tipe itu Pak Posi model darurat 1, darurat 2 mungkin ya? Ya. Nah, di tipe 1 itu apa nanti kira-kira akan yang menjadi bahaya kepada kesehatan tubuh kita atau tipe 2 dan selanjutnya di situ ya? Di kencing manis Pak Posi itu ya, itu masuk ke kalangan tua maupun muda, betul Pak Posi? Ya betul, betul sekali. Berarti anak-anak bisa juga Pak Posi? Bisa. Bahkan balita bisa. Balita kena bisa, kencing manis Pak Posi? Bisa juga. Nah, tanda-tanda itu ya mungkin tanpa check up, mungkin secara perasaan atau dirasa oleh kita sehari-hari, kalau kita kencing manis itu ya. Itu tanda-tandanya perasaan atau yang dirasa oleh tubuh kita seperti apa Pak Posi kira-kira Pak Posi? Ini saya mulai dari awal dulu ya. Iya. Kencing manis ini umumnya menyerang orang yang sudah berumur di atas 40 tahun. Tapi di bawah 40 tahun sangat besar juga peluangnya. Anak-anak juga bisa terkena penyakit kencing manis ini Pak Nofil. Kenapa? Bagaimana atasinya? Seperti itu. Penyebabnya dihimbau kepada para ibu-ibu yang sudah mulai punya bayi, tolong bayi kita ini jangan terlalu banyak diberi zat atau minuman yang mengandung gula agak tinggi. Seperti susu juga ya, susu sapi itu juga mengandung gula Pak Nofil ya. Jadi jangan terlalu banyak memberikan susu sapi. Yang terbaik selama 1 sampai umur 2 tahun itu ASI. Karena ASI itu tidak ada efek sampingnya. Bahkan dalam ASI itu mengandung mengandung kekuatan yang memberi kekuatan pada tubuh untuk menangkal penyakit. Berarti selama 1 tahun itu bayi itu dikasih ASI ya, air susu kalau ibu bisa, ya. Jangan dikasih air susu kaleng gitu susu ya. Kaleng, susu sapi ya, seperti itu. Iya Pak Posi. Karena susu itu mengandung gula, ya. Kemudian kenapa kok sampai anak-anak terserang penyakit gula darah juga? Nah, ini kebiasaan dari bayi mulai lahir, bapak ibunya atau kakek neneknya atau buyutnya sudah punya penyakit kencing manis. Atau ibu-ibu kadang-kadang di luar kesadaran memberikan susu ditambah dengan gula. Gula pasir itu sangat berbahaya Pak Nofil ya. Jangankan orang yang sakit, orang yang sehat sebetulnya tidak boleh mengkonsumsi gula pasir. Yang terbaik adalah mengkonsumsi gula tebu. Nah, gula tebu itu kan apa? Itu juga manis Pak Posi. Betul.
gula tebu itu akhirnya diproses menjadi gula. Tapi gula tebu itu yang paling baik untuk kita konsumsi, baik kopi, teh maupun susu, seperti itu. Kalau tidak, kita gunakan yang namanya gula sakorit atau Tropicana Slim, itu juga bagus itu. Jadi kalau bisa jangan gunakan gula pasir. Berarti kencing manis ini Pak Posi berangkatnya dari hal-hal yang manis Pak Posi? Betul, betul sekali, betul sekali. Oh. Terus selanjutnya kalau bagi mereka-mereka yang umur 30 yang masih di bawah 40 itu masih aman sebetulnya. Cuman kalau ada faktor keturunan harus hati-hati. Karena apa ya? Keturunan kalau misalnya bapak yang kena kencing manis, itu kemungkinan besar yang terkena adalah anak laki-laki, anak perempuan, ya, silang. Kalau yang kena kencing manis itu misalnya ibu, maka itu peluangnya lebih besar kepada anak laki-laki gitu ya. Cuma tidak menutup kemungkinan anak-anak itu juga kena, tidak memilih apa anak laki, anak perempuan, cuma peluangnya. Ini Pak Posi, bentar, sebelum kita lanjut lebih jauh Pak Posi, bahwa nanti akan menjadi faktor salah satu kencing manis itu dari faktor keturunan, diantaranya apa ya, kalau sang ayah dikena penyakit kencing manis itu nanti turunannya ke anak perempuan. Sebaliknya kalau ibu itu yang dikena kencing manis kepada anak laki-laki ya. Itu pengamatan Pak Posi itu secara medis atau secara apa ya Pak Posi ya? Atau di non medis Pak Posi? Saya melihat dua-duanya. Dua-duanya ya. Karena senang baca buku kesehatan, di dalam kesehatan juga seperti itu. Ya. Dan di lapangan saya juga survei. Ternyata di lapangan sangat betul seperti itu. Apakah semua tipe penyakit itu kalau di faktor keturunan itu silangnya seperti itu Pak Posi? Betul silang ya. Silang. Iya. Kalau keturunan. Tapi kalau dari pola makan tidak memilih anak perempuan atau anak laki-laki, peluangnya sama. Iya. Makanya mulai sejak dini ya, makan itu kan di dalam agama Islam juga dianjurkan. Sebelum kenyang berhenti kan seperti itu. Kalau menurut kesehatan, misalnya satu piring nasi itu masih sebaiknya separuh itu nasi, separuh itu sayuran itu. Nah itu. Ya. Kemudian sebelum makan, alangkah baiknya kita mengkonsumsi buah-buahan dulu. Kebanyakan orang buah-buahan itu dikonsumsi sebagai katanya orang Madura tambah amis. Dikonsumsi sebelum makan. Ini salah sebetulnya. Yang benar Pak Posi. Yang benar sebelum makan harus makan buah-buahan karena buah-buahan itu mengandung serat dan serat itu sangat dibutuhkan oleh tubuh. Nah, buah-buahan itu juga mengandung apa yang disebut dengan radikal bebas yang menetralisir radikal bebas. Ya. Berarti buah-buahan itu ya dianjurkan dimakan sebelum makan nasi di situ ya. Kalau adat Madura itu ya, Moneropalo Pak Posi itu ya hajatan dan semacamnya di situ. Kalau buah-buahan itu setelah makan nasi di situ. Betul katanya Pak Posi itu tambah manis itu loh Pak Posi ya. Sebaiknya cara itu yang dilakukan yang tadi itu loh Pak Posi. Betul sekali. Itu. Nah, selanjutnya Pak Posi. Nah, saya pengen tahu Pak Posi, penyebab penyakit kencing manis itu ya di kalangan tua itu disebabkan apa? Terus muda itu apa? Kalau anak-anak itu tadi. Ya. Nah, sekarang adalah Pak Posi bagi umuran atau 40 atau 30 ke atas di situ ya, menyerang ke tubuh kita itu penyakit kencing manis itu penyebabkan dari apa? Dari makanan atau dari pikiran. Untuk kalangan lansia atau kalangan tua itu apakah ada perbedaan Pak Posi? Mohon Pak Posi. Baik, begini pemirsa, kencing manis itu tidak serta-merta terjadi pada waktu itu juga.
Tapi kencing manis ini terjadi akibat dari akumulasi pola makan, pola hidup yang dari kecil sudah tidak teratur. Penyebabnya, karena tadi sudah saya jelaskan ada 2 jenis kencing manis, yaitu dari pola makan dan dari faktor keturunan. Nah, bagi rekan-rekan yang masih belum terkena penyakit kencing manis, sebaiknya kalau makan ya diatur. Lambung kita ini diisi separuh nasi, kemudian 1/4 sayuran, kemudian 1/4-nya juga air. Jadi jangan sampai terlalu kenyang. Makan sayuran, kemudian air supaya masuk juga cukup banyak, karena menurut kesehatan kita harus mengkonsumsi air putih itu paling tidak 12 gelas. Itu untuk menurut kesehatan. Kembali ke penyebab kencing manis. Pertama dari pola makan. Jadi nasi yang kita konsumsi itu mengandung karbohidrat. Karbohidrat ini sebagian nanti diubah menjadi gula. Gula ini di dalam tubuh diproses, diolah, akan menjadi tenaga dengan bantuan pankreas, yaitu apa yang dimaksud dengan insulin, seperti itu. Nah, kelebihan dari gula darah inilah yang menjadi momok bagi kita, yang menyebabkan kita menjadi mempunyai penyakit kencing manis. Pertama dari pola makan. Jadi mulai sekarang khusus bagi rekan-rekan yang sudah umur 40 tahun, konsumsi nasi sedikit, sayuran diperbanyak, buah-buahan juga harus diperbanyak, karena buah-buahan ini sebetulnya mengandung zat yang bisa memerangi radikal bebas. Apa radikal bebas itu? Radikal bebas ini adalah racun yang menyebabkan menumpuknya gula, racun yang menyebabkan mengerasnya kolesterol. Jadi banyak sekali bahayanya radikal bebas ini. Nah, itu yang pertama dari pola makan. Kemudian yang kedua, pola hidup. Saya himbau kepada rekan-rekan, usahakan setiap hari kalau bisa olahraga walaupun hanya 15 menit. Kalau tidak bisa setiap hari, paling tidak 3 kali dalam seminggu kita harus olahraga. Gunanya apa? Yaitu untuk membakar kolesterol yang berlebihan, kemudian membakar lemak yang berlebihan, dan juga membakar gula yang ada pada tubuh yang berlebihan. Apa akibatnya kalau makan zat yang mengandung gula berlebihan? Karena begini Pak Novel, pankreas ini gunanya adalah memproduksi insulin. Insulin ini adalah untuk menetralisir gula menjadi tenaga. Nah, ketika insulin ini misalnya produksinya hanya mampu 1 gram umpamanya ya, sedangkan tubuh menghasilkan gula 2 gram, maka 1 gramnya ini dinetralisir oleh pankreas, oleh insulin, kemudian 1 gramnya ini akan menumpuk di tubuh. Nah, lama-kelamaan kelebihan gula darah ini akan menyebabkan pankreas menjadi lemah. Seperti itu, karena sudah tidak mampu lagi memproduksi insulin untuk menetralisir gula yang ada pada tubuh. Akhirnya lama-kelamaan pankreas melemah, terus melemah. Akhirnya manusia ini mempunyai gula darah yang berlebihan, misalnya naik menjadi 200. Nah, gula darah yang naik menjadi 200 ini, Pak Novel, inilah yang disebut dengan tipe 1. Nah, tipe 1 ini belum perlu minum obat sebetulnya. Kalau kita mau melakukan tip-tip seperti apa misalnya, saja kira-kira? Apa saja Pak Posi? Makan ya secukupnya, jangan sampai kenyang. Kalau bisa makan nasi merah. Itu bukannya kalau makan sedikit itu tidak menyebabkan lambung kita Pak Posi? Enggak, lambung kita ini nanti kita bahas lain kali. Iya Posi. Sekarang khusus berarti untuk kencing manis dulu. Makannya sedikit ya Pak Posi? Makannya sedikit, sayurannya juga diperbanyak. Kalau bisa separuh-separuh sayuran dengan nasi. Kalau bisa makan nasi merah
bagi mereka yang sudah gula darahnya mencapai 200. 200. Nah, Berarti tipe 1 itu gula darahnya mencapai berapa Pak? 200. 200 kurang lebih itu 200 ya. itu tipe 1 itu sudah. Oh, dengan solusinya makanan yang pertama tidak terlalu banyak. Iya. Berarti keseimbangan dengan sayur mayur Pak Posi. Jadi untuk tipe 1 ini sebetulnya tidak perlu minum obat dulu. Oh, tidak perlu. Jadi tidak perlu minum obat. Makan diatur, kemudian olahraga teratur. Nah, ini sudah bisa menetralisir gula, karena gula yang berlebihan ini kalau kita olahraga akan menjadi tenaga. Jadi gula ini akan dikurangi seperti itu. Selain makan sedikit Pak Posi di tipe 1 ini, dan tips yang pertama salah satunya makan yang sedikit, mungkin ada makanan yang kita harus hindari Pak Posi. Oh, betul sekali Pak Novel. Ya, jadi makanan yang perlu kita hindari adalah makanan yang mengandung karbohidrat tinggi, seperti singkong. Singkong itu tinggi zat gulanya. Kemudian lagi yang banyak mengandung agak tinggi gula darahnya, buah-buahan seperti pepaya, itu tidak boleh untuk mereka yang sudah kena penyakit gula darah. Yang mencapai 200 itu ya. Tapi kalau sudah naik menjadi 300, ini sudah masuk ke tipe 2. Nah, untuk tipe 2 ini wajib sudah mengkonsumsi obat setiap hari. Karena apa? Kalau kita biarkan... Bentar dulu Pak Posi, yang tipe 1 200, yang tipe 2 berapa Pak Posi? 300. Oh, 300 di situ ya. Nah, untuk tipe ini sudah risiko. Jadi untuk kembali menjadi normal maka kita harus mengkonsumsi obat ya, setiap hari sebelum makan, seperti itu. Gunanya apa? Supaya gula yang 300 ini turun lagi menjadi di bawah 200. Seperti itu Pak Novel ya. Karena apa? Gula darah ini kalau dibiarkan tinggi menumpuk di tubuh maka akan menyerang organ tubuh kita yang lain, khususnya ginjal. Ya? Nah, gula ini akan meracuni ginjal. Kalau sudah ginjal diracuni, maka akan terjadi yang disebut dengan gagal ginjal. Nah, gagal ginjal ini Pak Novel sampai sekarang tidak ada obatnya. Ya, untuk menyelamatkan manusia kalau sudah terkena gagal ginjal ini maka jalan satu-satunya adalah cangkok jantung. Nah, dan kepada pemirsa hati-hati, jaga jangan sampai kita terkena gagal ginjal. Seperti itu. Gagal ginjal itu salah satu penyebabnya itu Pak Posi ya. Dari gula darah. Gula darah atau kencing manis Pak Posi. Bisa juga dari konsumsi obat. Pak Novel ya. Banyak minum obat itu juga bisa merusak ginjal itu. Terutama obat-obatan yang penyembuh rasa nyeri. Nah, itulah kawan-kawan salah satunya di tipe 2 ini kencing manis di tipe 2 ya. Versi Pak Posi ini kalau sudah masuk di sini 300 ya, betul Pak Posi ya? Betul. Harus berobat ya Pak Posi ya. Tidak bisa diatasi dengan olahraga atau makanan yang seperti tadi itu loh ya, makanan yang sedikit dengan banyak sayur mayur Pak Posi. Nah, di tipe 2 ya Pak Posi ya, di tipe 2 ini yang 300 ini kita harus ikuti petunjuk dokter ya Pak Posi ya. Selain yang harus dihindari sama enggak dengan tipe 1 Pak Posi? Kalau tadi saya bahas dari masalah pola makan, kemudian pola hidup. Enggak Pak Posi, bukan masalah itunya Pak Posi. Kan tipe 1 ya Pak Posi ya. Yang harus dihindari makanan-makanan seperti nanti saya lanjutkan ya. Ini saya lanjutkan dulu dari pola hidup. Pola hidup ya. Oke. Pola makan. Saya himbau kepada rekan-rekan pemirsa YouTube Novel Hasbi ini, sebaiknya kita melakukan olahraga teratur, kemudian tidur ya. Tidur itu kita tidak boleh melewati jam 11 malam ya. Tidur tidak boleh lebih dari jam 11 malam Pak Posi ya. Pak Posi, jujur Pak Posi, kalau saya Pak Posi ya
mentoknya jam-jam 1 Pak Posisi ya. Itu. Kalau ini Pak Posisi ya, apa ya, ini menjadi suatu kebiasaan, tapi kebiasaan itu kalau belum benar, kalau tidak benar, jangan dijadikan kebiasaan gitu ya. Betul. Ya kan akan berdampak buruk nanti itu Pak Posisi. Iya. Itu saya biasanya gitu Pak Posisi. Kalau ada aktivitas ngobrol dengan teman-teman itu Pak Posisi sampai jam 1 Pak Posisi itu ya. Kalau tidak ada aktivitas ya jam 11 mulai mentok di situ. Nah, jadi ini kebiasaan yang saya lakukan ini adalah salah satu penyebab tidak apa ya Pak Posisi? Penyebab kencing manis. Penyebab kencing manis Pak Posisi ya. Iya. Iya. Nah, karena Pak Novel ini tidurnya sampai jam 1. Kalau sekarang Pak Novel belum terasa akibatnya Pak Novel. Nanti Pak Novel kalau sudah umur 50 tahun ke atas, akibatnya akan muncul nanti. Untuk tidur sebelum jam malam, karena tubuh perlu istirahat, seperti itu. Nah, kalau tidur sebelum jam 11 malam, bagaimana kalau bangun jam 2 misalnya, jam 3? Itu malah dianjurkan memang Pak Novel ya. Jadi dianjurkan oleh agama lagi Pak Posisi ya. Agama juga seperti itu. Agama juga kan disuruh bangun jam 2, jam 3, kemudian menghadap Allah, baik itu salat malam maupun ngaji. Itu sebetulnya setiap perintah di dalam Islam itu ada manfaatnya Pak Novel. Seperti saya ini juga memelihara jenggot bukan ya. Jadi dianjurkan oleh agama lagi Pak Posisi ya. Agama juga seperti itu. Agama juga kan disuruh bangun jam 2, jam 3, kemudian menghadap Allah, baik itu salat malam maupun ngaji. Itu sebetulnya setiap perintah di dalam Islam itu ada manfaatnya Pak Novel. Seperti saya ini juga memelihara jenggot bukan karena senang sama jenggot Pak Novel. Kenapa Pak Posisi? Ini katanya sunnah. Setelah diteliti oleh orang-orang orientalis, ternyata jenggot ini mengandung antibiotik yang sangat tinggi. Oh gitu Pak Posisi ya. Dari obat antibiotik, maka saya pelihara jenggot ini seperti ini. Saya lanjut tadi Pak Novel ya. Iya, tentang pola hidup masih. Kebiasaan tidur malam ya Posisi. Kira cukup itu Pak Posisi ya. Jadi bagi rekan-rekan yang kebiasaannya tidur jam 1, ayo kita rubahlah. Sebelum jam 11 misalnya, jam 8 tidur. Nanti jam 11 bangun enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Sampai suntuk sampai semalam tidur dulu. Sebelum jam 11 itu harus tidur dulu. Harus tidur Pak Posisi ya. Nah, setelah itu bolehlah aktivitas. Kalau set-setan seperti ini Pak Posisi boleh enggak ya? Kita tidurnya lebih jam 11 ya, misal jam 12 ya, tapi bangunnya jam subuhan itu ya. Gimana Pak Posisi itu ya? Ya tadi Pak Posisi yang dianjurkan tidurnya jam 11, kita bangun jam 2 atau jam 3 Pak Posisi. Kalau kita agak majukan sedikit Pak Posisi, tidurnya lebih jam 11 atau jam setengah 12 atau 12, tapi bangunnya bukan jam 2 atau jam 3 sampai jam 4 itu Pak Posisi. Iya. Boleh enggak kira-kira Pak Posisi? Kalau sekali-sekali Pak Novel ini tidur jam 1 enggak apa-apa, asalkan jangan setiap malam. Misalnya dalam seminggu tidur jam 1 itu 2 kali enggak apa-apa. Asalkan jangan tiap malam. Kalau tiap malam bahaya Pak Novel. Oh, diantaranya akan menyebabkan kencing manis itu Pak Posisi ya. Di tipe berapa Posisi? Tipe 2 ya? Kalau masalah ini nggak ada hubungannya dengan tipe. Tipe ya. Pokoknya akan mengena ke penyakit kencing manis itu loh Pak Posisi ya. Kemudian jangan sampai makan lebih dari jam 8 malam. Jangan sampai makan apapun setelah jam 8 malam. Setelah jam 8 malam. Berarti sebelum jam 8 malam kita sudah makan. Selesai makan. Makan malamnya di situ loh. Minum pun juga tidak boleh banyak-banyak, seadanya saja. Ya, masalahnya apa? Tubuh ini pencernaan ini perlu keringanan untuk bekerja. Karena apa? Kalau kita makan misalnya jam 9 malam, kemudian pas setelah makan tidur, maka kelebihan makanan yang tidak dicerna di dalam tubuh kita ini akan menjadi busuk. Gitu kalau sudah busuk ini menyebabkan infeksi pada lambung. Kalau sudah infeksi pada lambung, maka banyak penyakit yang akan menimpa kita. Lagi-lagi ini Pak Posisi itu terjadi kepada diri saya ini Pak Posisi. Makan malam itu kerap saya lakukan Pak Posisi ya.
Tidak hanya setelah jam 8 ya, tapi jam 11, jam 1, bahkan saya tidur Pak Posisi ini berangkat dari apa ya, apa yang sudah terjadi pada diri saya. Saya tidurnya jam 11 umpama Posisi. Kita bangun, tiba-tiba bangun jam 12. Setelah itu saya duduk cari makanan, makan. Terus lagi tidur, bangun lagi makan di situ lagi Pak Posisi. Itu sangat berbahaya Pak Posisi ya? Tidak baik sekali, pola hidup seperti itu tidak baik. Hindarin dulu. Iya. Hindarin. Karena apa ya? Kita jangan memikirkan sekarang. Kebanyakan orang sekarang memikirkan yang dirinya sekarang sendiri. ya. Saya sehat, Ya. tapi tidak pernah berpikir 10 tahun yang akan datang apa yang akan terjadi dengan cara saya hidup seperti ini. Seperti itu. Jadi saya himbau mulai sekarang ya, kita ikuti agama, kita ikuti kesehatan. Supaya apa? Supaya kita tidak berbicara masalah takdir ya, kita berbicara masalah kesehatan. Kesehatan, betul. Tapi dengan Allah juga diberi peluang kita. Selama berusaha maka Allah akan memberikan jalan. Iya betul Pak Posisi. Nah, betul, kita sudah oleh Allah sejak tahu dengan menjaga Usaha kesehatan, kita itu Pak Posisi ya. Allah memberikan jalan lebih diperpanjang lagi misalnya. Kan Allah Maha Kuasa, Maha Bisa, Maha Bisa. Seperti itu Pak Nofil. Jadi saya himbau kepada rekan-rekan ya, kencing manis ini sangat berbahaya sekali ya. Tadi sudah saya jelaskan dari pola makan, dari pola hidup, sangat berbahaya. Kenapa? Kalau sudah tubuh kita ini diracuni dengan gula, maka akan terjadi pembusukan, kemudian akan terjadi peperangan antara tentara yang ada pada tubuh kita melawan gula darah. Kalau tentara yang menang, kita sehat. Kalau gula darah yang menang, maka tubuh kita akan menjadi racun, akan menjadi busuk. Nah, dan banyak kejadian sudah ya. Banyak kakinya ada boroknya. Hati-hati pemirsa ya. Kalau sudah ada boroknya di kaki itu, tidak sembuh-sembuh, itu sudah kencing manis tipe-tipe 2 ke atas. Ya, jadi hati-hati. Apa ciri-cirinya kencing manis itu? Nah, sebetulnya kencing manis itu kalau tipe 1 belum nampak. Baru masuk ke tipe 2 baru nampak. Ciri-cirinya antara lain yaitu 1, sering ngantuk. Ya, pagi-pagi ngantuk. Ya, padahal tidak mau tidur. Kemudian lemah, lemes, ya. Kemudian sering kencing. Kemudian juga sering haus, banyak minum. Kemudian juga suka laparan. Tapi tidak kesemuanya Pak Novel ya, di antaranya. Jadi kalau ada tanda-tanda di antaranya beberapa hal ini, kita sudah hati-hati. Dan bagi mereka yang sudah umur 50, sebaiknya setiap 6 bulan sekali itu cek gula darahnya, cek kolesterolnya, cek gliseridanya, cek kemudian asam uratnya juga dicek. Kalau normal semuanya tunggu 3 bulan, 6 bulan lagi cek. Kita cek lagi. Tapi kalau sudah mulai ada kolesterolnya, sudah mulai ada, atau kencing manisnya sudah mulai ada, maka sebaiknya kita 3 bulan sekali harus cek. Ya. Itu jadi ya. Sekali lagi saya himbau kepada pemirsa, kencing manis ini bisa menjadi penyakit yang sangat mematikan apabila kita tidak memperhatikan bagaimana cara mengatasi kencing manis. Kencing manis ini menjadi penyakit yang sangat ringan sekali kalau kita mengikuti aturan-aturan hukum agama maupun aturan-aturan di dalam kesehatan. Karena apa ya? Ini terjadi pada keluarga saya sendiri ini. Keluarga saya sendiri ini kena penyakit kencing manis sudah 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu. Dan tidak ada bapak ibunya, kakek neneknya, buyutnya yang terkena kencing manis. Murni istri saya ini akibat dari pola makan. Istri saya ini mulai remajanya senang mengkonsumsi es manis. Satu hari itu menghabiskan satu istilahnya Maduranya itu cangkir seng. Cangkir seng ya. Setiap hari. Manis. Iya. Saya peringatkan tidak.
tidak digubris. Nah, setelah itu baru menginjak umur 40 tahun istri saya kena sampai sekarang. Istri saya ini sekarang sudah tipe 3. Jadi sudah Tipe 3 ya. tidak mampu dengan obat, sudah mulai di injeksi dengan insulin karena pankreasnya sudah tidak berfungsi lagi. Jadi setiap hari itu disuntik pagi malam sebelum makan disuntik sudah. Jadi jangan khawatir, jangan takut bagi rekan-rekan yang terkena kencing manis. Kita ikuti saran dokter, kita ikuti himbauan agama. Insya Allah tidak akan menjadi penyakit yang berbahaya. Seperti istri saya sampai sekarang 20 tahun kena kencing manis sehat walafiat. Sehat Seperti ya, itu Pak Nufil. Ya. Iya. Ini loh Pak Posi. Faktor yang menjadi kencing manis itu katanya masih ada 2. Iya. Itu faktor dari pola makanan ya, Pola makan. terus faktor keturunan gitu Pak Posi. Masih dalam seputar kencing manis Pak Posi. Kencing manis itu kata orang sih Pak Posi, oh itu kena kencing manis basah katanya. Oh itu kena kencing manis kering di situ ya. Betul. Kok ada perbedaan seperti itu Pak Posi? Mungkin Pak Posi ada yang lain. tahu Pak Posi ini. Iya. Ini begini. Memang kencing manis itu ada yang basah, ada yang kering. Yang kering itu biasanya orangnya lambat laun, berat badannya turun terus, kemudian menjadi kurus. Dan tidak ada tanda-tanda akan munculnya luka, borok seperti itu. Oh berarti kencing manis itu ini kencing manis kering ini. Kering ya. Iya. Semakin mengurus. Berbahaya, juga berbahaya. Karena walaupun dia itu tidak ada borok, tapi organ tubuh sudah mulai diracuni seperti itu. Semakin kurus Pak Posi ya. Kemudian kencing manis basah ini biasanya tetap gemuk orangnya. Betul. Cuma timbul benjolan, digaruk, luka, dan tak sembuh-sembuh. Ini satu kasus Pak Posi ya. Tetangga di situ dalam Pak Posi. Iya. Kencing manis. Itu dengan dokter itu sudah divonis dengan kencing manis. Pastinya dokter itu hasil dari hasil cek di situ loh Pak Posi. Iya. Cuma itu tetap gemuk Pak Posi. Iya. Walaupun darahnya tinggi apa istilahnya Pak Posi ya? Gula darahnya tinggi di situ lah Pak Posi. Orangnya tetap gemuk di situ ya. Cuma tiba-tiba itu luka. Betul. Nah, luka itu dari luka yang kecil terus membesar itu loh Pak Posi. Busuk, menjadi busuk. Di situ loh. Menjadi busuk di situ loh Pak Posi. Dan di dalamnya itu ada nanah. Iya betul Pak Posi. Nah, pertanyaan saya Pak Posi, lebih bahaya mana? Kencing manis yang kering dengan yang basah di situ loh Pak Posi. Lebih ganas mana Pak Posi ya? Kalau bisa secara medis lebih bertahan hidup matinya lebih mana Pak Posi pertimbangannya di situ loh Pak Posi? Secara medis loh Pak Posi, bukan kita berbicara menurut takdir loh Pak Posi ya. Bukan mana yang lebih berbahaya, dua-duanya juga berbahaya. Sangat berbahaya. Cuma yang lebih menyiksa ialah orang yang kena kencing manis tetap basah itu berarti basah Pak sih? Kencing manis basah. Nah, kalau sudah muncul borok, tentu itu sudah mulai ada nanah. Misalnya di tumit ada borok, itu nanahnya sudah ada di ini perut tulang betis ini. Nah, itu harus dikeluarkan nanahnya, harus dikeluarkan. Dan apabila tidak cepat dikeluarkan akan terjadi pembusukan. Kalau sudah terjadi pembusukan, ini harus diamputasi, harus dipotong. Sebab kalau tidak dipotong, di sini sudah mulai ada racun. Dan racun ini akan naik ke tubuh bagian atas dan menyerang organ tubuh yang lain. Oke Pak Posi ya. Ini waktunya sudah habis Pak Posi ya. Satu jam lebih ya. Kita lanjutkan ke episode selanjutnya. Baik, terima kasih Pak Posi sudah menjadi tamu kebanggaan kami di channel YouTube Naufil Hasbi sore hari ini ya. Ini sangat bermanfaat sekali Pak Posi ya. Lain kali
kita berbagi lagi Pak Musi pengalaman tentang apa ya, pengalaman cara mencegah ya, Bagaimana cara mencegah menjaga kesehatan tubuh. kesehatan tubuh itu nanti Kalau kita bisa bagaimana kita supaya berumur di atas 80 tahun. masih kres ya. Ya terima kasih. Itulah bincang-bincang santai saya dengan Pak Fauzi tentang kesehatan yang sore hari ini kita bahas tentang kencing manis, diabetes Diabetes mellitus. diabetes mellitus atau gula darah. Gula darah. Banyak kita ambil apa namanya ya, mulai tadi tips atau cara pencegahannya seperti apa, terus apa ya, tanda-tandanya penyakit itu datang seperti apa yang sudah sedikit banyak sudah dibahas oleh Pak Fauzi ya. Terima kasih Pak Fauzi sekali lagi ya yang sudah bergabung atau bersama kita dengan kawan-kawan di akun YouTube Naufil Hasbi. Ya sudah Pak Fauzi, mungkin waktunya sudah habis ini Pak Fauzi ya. Iya. Baik teman-teman, kan banyak yang sudah, dan jangan lupa tetap selalu di channel kami, tetap di subscribe, like, dan share bagi yang belum ya. Kalau yang sudah subscribe tinggal like dan share untuk menjadi perkembang akun YouTube ini. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.